Film bermula ketika Solomon Fandi sedang membangunkan putranya yang bernama Dia Fandi untuk segera berangkat ke sekolah, agar bisa mewujudkan cita-citanya menjadi dokter. Setelah anaknya berangkat ke sekolah, Solomon melakukan pekerjaan sehari-harinya sebagai nelayan. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Solomon dan Dia berbincang mengenai sekolah dan cita-citanya. Di tengah-tengah obrolan, mereka dikagetkan dengan 3 truk berisi lusinan milisi pemberontak RUF yang bersiap menyerbu desanya. Dengan sigap, Solomon meminta Dia lari dan bersembunyi, sementara dirinya bergegas lari ke rumah untuk menyelamatkan istri dan 2 anak perempuannya. Terlihat para pemberontak mulai menyerang dan menembaki warga sipil. Sementara Solomon mencari anak dan istrinya. Solomon menghancurkan tembok belakang rumahnya yang terbuat dari jerami dan membawa anak dan istrinya berlari keluar. Solomon yang berlari di belakang kemudian tertangkap oleh pemberontak. Dalam keadaan disergap, Solomon terus meneriaki istri dan anak-anaknya agar segera berlari. Para warga yang tertangkap pun satu persatu tangannya dipotong. Saat tiba giliran Solomon, Kapten Poison memilih untuk tidak memotong tangannya karena ia ingin mempekerjakan Solomon di pertambangan. Adegan selanjutnya memperlihatkan seorang penyelundup berlian bernama Danny Archer tiba di markas RUF untuk menjual senjata pada mereka. Danny kemudian berbicara dengan komandan RUF yang dijuluki Komandan Zero, yang kemudian memberikannya beberapa berlian untuk ditukar dengan senjata. Saat berusaha menyelundupkan berlian yang didapatnya, Danny tertangkap oleh para penjaga di perbatasan. Ia kemudian dikirim ke penjara. Sementara itu, Solomon yang mulai dipekerjakan secara paksa mendapatkan berlian besar berwarna merah muda. Tergiur melihat berlian besar itu, Solomon berniat untuk menyembunyikannya. Ia kemudian berpura-pura ingin buang air kecil untuk menyembunyikan berliannya. Saat berusaha menyembunyikannya, ia ketahuan oleh Kapten Poison. Tapi untungnya tentara pemerintah datang menyerang dan Kapten Poison terkena tembakan. Solomon dengan cepat berlari dan mengubur berlian besar itu. Solomon kemudian ditangkap karena tentara pemerintah mengira ia bagian dari para pemberontak. Di penjara, Kapten Poison bertemu dengan Solomon dan terus bertanya mengenai berlian besar tadi. Perkataan Kapten Poison pun sontak menjadi pusat perhatian para tahanan saat menyebut berlian besar berwarna merah muda. Danny yang juga ikut mendengarnya menjadi antusias. Karena Solomon tak mau mengaku mengenai berlian itu, Kapten Poison kemudian mengancam akan menangkap keluarga Solomon. Danny yang sudah keluar penjara berniat mendapatkan berlian besar Solomon sebagai pengganti berliannya yang gagal diselundupkan sebelumnya. Danny kemudian menyuruh temannya untuk menebus Solomon agar keluar dari penjara. Solomon pun akhirnya bebas setelah ditebus. Danny yang sedang menikmati kebebasannya bertemu dengan seorang wanita bernama Maddie Bowen. Setelah berbincang cukup lama, Danny akhirnya mengetahui bahwa Maddie adalah seorang wartawan yang ingin mendapatkan berita tentang penyelundupan darinya. Sementara itu, Solomon sedang berusaha menemukan keluarganya tetapi tak pernah mendapatkan hasil. Di sisi lain, terlihat rombongan keluarga Solomon diserang oleh pemberontak RUF. Para pemberontak kemudian menangkap anak Solomon, Dia Fandi. Kembali ke Danny, ia pergi untuk bertemu bosnya yang bernama Kolonel Kutsi. Saat mereka bertemu, Kolonel menyinggung tentang berlian merah muda. Kolonel mengatakan kalau Danny berhutang uang padanya dan ia ingin berlian merah muda itu sebagai bayarannya. Setelah itu, Danny datang menemui Solomon untuk pertama kalinya dan menanyakan tentang berlian itu. Tetapi Solomon terus menyangkal dan pura-pura tidak tahu. Di sisi lain, terlihat Dia Fandi dan tahanan anak-anak lainnya dipukuli dan dilatih untuk menjadi pemberontak. Selanjutnya, Fandi disuruh menembak seorang tahanan. Setelah menembak tahanan itu, terlihat Fandi sangat terpukul karena pertama kalinya membunuh. Di malam harinya, Kapten Poison menghibur Fandi dan mengangkatnya menjadi komandan. Selanjutnya, Danny kembali menemui Solomon dan menanyakan mengenai berlian merah muda itu. Danny membujuk Solomon bahwa ia akan membantunya menjual berlian itu, tetapi Solomon tetap bungkam. Danny kembali membujuk Solomon dengan cara lain. Danny berkata akan membantu Solomon bertemu keluarganya. Di tengah perdebatan, tiba-tiba terjadi pertempuran antara pemberontak dengan tentara pemerintah.
Kemudian Danny membantu Solomon menyelamatkan diri. Danny dan Solomon kemudian pergi menemui Maddie. Danny lalu menceritakan sedikit mengenai proses penyelundupan berlian hingga sampai ke penadahnya. Setelah bercerita, Danny meminta bantuan kepada Maddie untuk mengakses data PBB sehingga dapat menemukan keluarga Solomon. Sebagai imbalan informasi yang dia sampaikan dan berjanji akan memberikan informasi lagi setelah Solomon bertemu keluarganya. Mendengar hal itu, Maddie sepakat membantunya. Setelah memeriksa dokumen PBB, mereka berangkat ke Guinea karena menurut dokumen itu keluarga Solomon berada di sana. Saat mereka tiba, terlihat kamp pengungsian itu dihuni sangat banyak orang. Setelah menunggu, Solomon akhirnya bertemu keluarganya kecuali dia, Fandi. Solomon berteriak histeris saat tahu putranya diculik oleh pemberontak dan akhirnya mereka diusir dari kamp pengungsian itu. Mereka akhirnya kembali tanpa membawa keluarga Solomon karena pemerintah menolak membebaskan pengungsi jika perang belum berakhir. Setelah kembali, Danny meminta Solomon menunjukkan lokasi di mana ia mengubur berliannya. Namun Solomon yang masih memikirkan keluarganya tak menghiraukan pertanyaan Danny. Danny kemudian menemui Maddie. Dan di situ Maddie menagih janji Danny untuk memberikannya informasi mengenai sindikat penyelundupan berlian yang telah memakan jutaan korban jiwa. Danny kemudian menceritakan proses penyelundupan berlian hingga sampai ke penadahnya. Namun Danny meminta agar Maddie tidak mempublikasikannya sampai ia mendapatkan berlian merah muda yang disembunyikan Solomon. Danny dan Solomon kemudian melakukan perjalanan untuk mengambil berlian merah muda itu dengan menyamar sebagai wartawan dan menumpang rombongan Maddie. Di tengah perjalanan, mobil mereka sempat berhenti akibat adanya pertempuran antara pemberontak dan pemerintah. Di tempat lain, terlihat dia, Fandi, dan tentara anak-anak lainnya semakin terlatih menggunakan senjata. Mereka juga diberi narkoba dan otak mereka dicuci untuk menjadi pemberontak. Sementara itu, rombongan Solomon diserang oleh pemberontak. Mereka berhasil selamat dengan memasuki hutan. Di tengah hutan, mereka bertemu dengan orang-orang yang membawa senjata dan menodong mereka. Tetapi dengan kecerdasannya, Maddie berhasil mencairkan suasana. Mereka kemudian dipanggil ke suatu tempat oleh orang-orang itu. Sesampainya di tempat tujuan, mereka disambut dengan baik oleh orang-orang di tempat itu. Di sana mereka bertemu dengan orang bernama Benjamin Margai. Benjamin adalah orang yang menyelamatkan anak-anak dari RUF. Keesokan harinya Benjamin mengantar mereka untuk melanjutkan perjalanan. Saat mendekati jembatan, mereka diberhentikan oleh prajurit anak-anak RUF. Benjamin mencoba membujuk anak-anak itu, tetapi ia malah tertembak. Danny kemudian mengambil alih kemudi dan membalap mobilnya. Mereka membawa Benjamin yang sedang kritis ke kamp tentara untuk diobati. Di tempat itu juga Danny bertemu dengan kolonel yang sedang menyusun rencana mendapatkan berlian merah muda itu. Danny kemudian meminta bantuan Maddie untuk mewawancarai salah satu tentara agar dia dan Solomon bisa kabur dari kolonel. Danny tidak ingin kolonel mendapatkan berlian itu. Saat Maddie mewawancarai tentara itu, Danny pergi mencuri amunisi untuk digunakan saat pertempuran. Karena lokasi berlian itu merupakan tambang yang masih diperebutkan pemerintah dan pemberontak. Setelah itu, Danny dan Solomon pamit pada Maddie. Selanjutnya, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Saat sedang bersembunyi, mereka melihat rombongan prajurit anak-anak RUF yang lewat. Solomon yang mengira salah satu dari mereka adalah dia, Fandi, langsung meneriakinya. Hal itu membuat mereka dihujani tembakan oleh prajurit anak-anak itu, tapi untungnya mereka berhasil kabur dan selamat. Setelah situasinya aman, Danny mengancam akan menguliti kepala Solomon jika kembali ceroboh dan membahayakan jiwanya. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian mereka melewati sebuah desa yang telah diserang oleh pemberontak. Mayat berserakan di mana-mana, tetapi hal itu tak membuat mereka gentar untuk tetap melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka berdua berdebat masalah jalur yang akan dilalui. Mereka kemudian bertengkar dan saling serang.
Walaupun Solomon diancam dengan pistol, dia tetap bersikeras ingin melewati jalur yang dia inginkan untuk mencari anaknya. Dengan terpaksa Danny menurutinya asalkan mereka berjalan di malam hari. Selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan sambil berbincang. Saat tiba di pertambangan, mereka melihat pertambangan itu dipenuhi prajurit anak-anak. Danny kemudian menghubungi kolonel agar mengirimkan helikopter untuk menyerang pertambangan itu. Saat Danny menunggu helikopter datang, Solomon diam-diam mendekat ke pertambangan khawatir anaknya berada di sana. Danny yang akhirnya menyadari hal itu pergi untuk menyusul Solomon. Solomon yang terus mencari akhirnya menemukan Diavandi sedang bermain kartu di pertambangan. Solomon lalu memanggil dia, tetapi anaknya itu seakan tidak mengenalnya. Dan malah memanggilnya pengkhianat lalu mengusirnya. Solomon kemudian ditangkap oleh Kapten Poison. Kapten Poison lalu memaksanya memberitahu di mana ia mengubur berlian merah muda itu dengan mengancam akan membunuh Diavandi. Solomon dengan terpaksa mengambil skop untuk menggali berliannya. Beberapa saat kemudian helikopter kolonel datang dan menyerang mereka. Solomon kemudian membunuh Kapten Poison dengan terus memukulnya dengan skop. Sementara itu Danny dan anak buah kolonel menyerang para pemberontak. Danny kemudian mengejar Diavandi yang ketakutan dan melindunginya dari pemberontak. Setelah pertempuran mereda, kolonel turun dari helikopternya dan menghampiri Danny. Danny yang merasa tidak bisa menghindari kolonel lagi akhirnya sepakat membagi hasil penjualan berlian itu dengan kolonel. Mereka lalu memaksa Solomon menggali berlian itu dengan cara mengancam akan membunuh Diavandi. Saat tiba di tempat Solomon mengubur berliannya, mereka memaksa Solomon untuk menggalinya. Solomon kemudian menggali di tempat lain dan berbohong mengatakan bahwa berliannya sudah hilang. Kolonel yang mendengar hal itu lantas ingin menembak Solomon dan anaknya. Hal ini akhirnya membuat Solomon menggali di tempat sebenarnya ia mengubur berlian itu. Saat sedang menggali, Danny dan Solomon menghajar para prajurit kolonel yang lengah. Selanjutnya mereka saling tembak yang dimenangkan oleh Danny dan Solomon. Setelah itu mereka berdua kembali menggali berliannya. Beberapa saat kemudian, Danny menyadari bahwa ia terkena tembakan. Namun ia tidak menghiraukannya dan fokus menggali berlian. Mereka akhirnya menemukan berliannya. Saat mereka fokus pada berlian itu, tanpa mereka sadari Diavandi telah menodongkan senjata ke arah Danny. Solomon kemudian menyadarkan anaknya dengan membuka kembali kenangan masa lalu mereka. Diavandi akhirnya luluh mendengar kata-kata ayahnya. Beberapa saat kemudian, anak buah kolonel datang dan menembaki mereka. Danny membantu Solomon dan anaknya melarikan diri. Di tengah perjalanan, Danny mengambil berlian itu pada Solomon, lalu melanjutkan berlari. Beberapa saat kemudian, Danny yang sudah tidak mampu berjalan akibat lukanya diangkat oleh Solomon. Pada akhirnya Danny menyuruh Solomon menurunkannya kemudian mengembalikan berlian itu pada Solomon. Danny menyuruh Solomon untuk meninggalkannya karena ia sudah tak sanggup lagi. Danny lalu menyuruh Solomon membawa anaknya pulang dan menyuruhnya menemui Maddie untuk menjual berlian itu. Saat Solomon dan anaknya sudah pergi, Danny menembak para prajurit kolonel yang mengejar mereka. Dalam keadaan sekarat, Danny menelpon Maddie dan memintanya membantu Solomon. Sekaligus berbicara pada Maddie untuk terakhir kali. Adegan selanjutnya memperlihatkan Maddie yang menemui Solomon dan membantunya menjual berlian pada penadah. Maddie juga membantu Solomon bertemu dengan keluarganya. Di saat bersamaan, Maddie diam-diam memotret semua transaksi penjualan berlian itu. Maddie lalu membuat berita mengenai penyelundupan berlian itu berbekal informasi yang dia dapat dari Danny dan bukti foto yang diambil saat Solomon menjual berliannya. Di akhir film terlihat efek dari berita Maddie mengenai penyelundupan berlian yang berhasil menyebar dan membuat para penadah dan penyelundup berlian dituntut. Film selesai. Jangan lupa like,
share, komen, dan subscribe.